Baik, mari kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan ujung daun affix foliar yang lain? Ada obtus, acute, aristate, acuminate, obtuse, truncate, retus, dan emarginate. Jadi ini merupakan contoh-contoh ujung daunnya. Kalau pangkal daunnya ada attenuate, cuneate, obtuse, root, truncate, cordate, sagittate, hastate, oblique, dan peltate. Jadi ini pangkal daun. Kalau tepi daun ada macam-macam juga, ada ciliate, undulate, incurve, infold, recurve, refold, sama terete. Serta ini bentuknya atau marigofolia. Nah, bagaimana dengan tulang daun atau nervatio? Nervatio ini dibagi menjadi ada 3 ibu tulang daun atau yang disebut sebagai costa. Ini kalian lihat di sini, ada di sini bagian ibu tulang. Kemudian ada tulang daun lateral, nervus lateralis. Ini ada tulang cabang tingkat pertama sama urat-urat daun kalau kalian perhatikan. Dan urat daun ini bisa dinama lainkan sebagai vena. Nah, terus ada tulang cabang tingkat yang kedua. Tulang daun nervatio nih macamnya nih, ada tulang daun bertulang menjari. Yang A tulangnya menjari, terus yang B bertulang menyirip pada ficus religiosa. Terus yang C, kalian perhatikan yang C bertulang sejajar pada plantago lanceolata. Yang D ini bertulang lengkung pada cridema hirta. E, tulang daun utama tidak berada di tengah helaian daun. Daunnya jadi asimetris pada Begonia rex. Menurut susunan tulang daun dikenal ada jika tulang daun itu terpencar ke arah tepi daun atau yang disebut sebagai nervis divergentibus, itu dibagi jadi 2, bertulang menjari palminervis, cabangnya berpencar dari satu tempat di dasar tulang daun utama. Contohnya hibiscus tiliaceus atau waru. Ada yang 2 adalah bertulang menyirip penninervis, cabang tulang daun akan keluar dari berbagai tempat di tulang daun utama. Contohnya Mangifera indica atau mangga. Nah, di bagian atas sama bawah helaian daun ada tulang daun yang menyatu. Tulang daun lurus rectinervis, familia Poaceae, rumput-rumputan, tulang daun melengkung, curvinervis, familia Melastomaceae. Kalau tepi daun ada yang rata, utuh disebut sebagai integer, kebanyakan pada monokotil dan bertoreh di visus merdeka. Bangun daun tidak dipengaruhi oleh beberapa torehan. Ada yang bergerigi yang disebut serratus, ada yang bergerigi ganda biseratus, ada yang bergigi dentatus, kemudian beringgit crenatus, dan berombak repandus. Tepi daun, coba kalian lihat di sini. Yang bagian A ini adalah memperlihatkan sinus dan anglus. Yang B ini rata, ya. B ini rata. Ini sinusnya yang ini, anulusnya yang ini. Yang B ini rata. Yang C beringgit. Beringgit itu beringgit. Yang D bergigi, E bergerigi, F bergerigi ganda, dan berombak. Tepi daun berdasarkan dalamnya torehan, ada yang bercangap atau visus jika torehan mencapai setengah panjang tulang daun. Berbagi partitus jika torehan mencapai lebih dari setengah panjang tulang daun. Dan yang terakhir berlekuk atau lobatus jika dalam torehannya kurang dari setengah panjang tulang daun. Ini ada gambaran yang Bu Intan sajikan untuk tepi daun dengan toreh-toreh yang mempengaruhi bentuk. Jadi penninervis sama palminervis. Berlekuk jadi lobatus, bercangap visus, dan berbagi seperti tadi ya. Nah, berdasarkan macam torehan serta kaitannya dengan tulang daun dapat dibedakan jadi berlekuk menjari palmatilobus, contohnya secum edul labusiam, bercangap menjari palmatividus, ricinus
Contohnya ricinus communis atau jarak. Dan yang terakhir adalah berbagi menjari Palmatipartitus atau contohnya Manihot esculenta atau ketela pohon. Berlekuk menjari Palmatilobus, bercangap menjari Palmatifidus, dan berbagi menjari disebut Palmatipartitus. Berlekuk menyirip Pinatilobus, bercangap menyirip Pinativirdus, dan berbagi menyirip Pinatipartitus. Bangun daun yang dipengaruhi oleh torehan. Ada yang berlekuk menyirip Pinatilobus, contohnya Solanum melongena. Bercangap menyirip Pinatividus, contohnya Artocarpus communis. Berbagi menyirip Pinatipartitus, contohnya adalah Cosmos caudatus. Nih, daging daun intervinum. Kalau daging daun, seluruh mesofil atau jaringan daun itu ada di bagian tulang-tulang daunnya. Tebalnya mesofil dan sifat sel ikut menentukan macam daging daun yang ditemukan. Kalau warna daun tidak senantiasa hijau, jika banyak terdapat antosian dalam sel, maka warna bisa merah tua karena warna klorofil tertutup. Permukaan daun dibedakan jadi yang licin, levis. Yang licin ini dibagi jadi nitidus, opacus, dan pruinosus. Kemudian yang gundul kleber, kasap, skeber, berkerut regusus, dan berbingkul bulatus. Nah, itu tadi mahasiswaku, para sahabat botani yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Selamat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.